dulu, mereka hidup berkecukupan. Namun, setelah ayahnya meninggal, Ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit Ibu Darmi jadi semakin gelap dan berat tubuhnya pun menyusut. Semua dilakukan demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi, ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan untuk keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, Ibu Darmi akan bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore hari sebab musim panen telah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, "Darmi, bisa kamu masak hari ini, Nak? Ibu tidak bisa pulang karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai, maka kamu mengantarkannya ke ladang untuk Ibu." "Tidak mau, Bu. Kalau nanti aku masak, nanti badanku ini bau tungku lagi. Aku kan baru saja mandi. Lalu kalau misalnya aku disuruh mengantarkan makanan ke ladang, nanti kulitku ini bisa hitam kayak Ibu. Ih, nggak mau, Bu." Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepalanya dengan sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan tenang. Dia mengumpulkan hasil panen karena besok dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak mempedulikan perutnya yang lapar saat lelah. Dia beristirahat sambil minum air yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat manisnya ya Tuhan. setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi sampai di rumah. Betapa terkejutnya dirinya, di meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang, justru marah-marah. Ibu ini kemana saja sih seharian ini? Masa di rumah gak ada makanan? Darmi kan lapar, Bu. Belum makan nih seharian. Darmi, tadi kan Ibu sudah menyuruh untuk memasak. Ibu, Darmi kan tadi udah bilang Darmi itu nggak mau, Ibu. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan mengalah dengan marah. Keesokan harinya, Ibu Darmi siap dengan hasil panen yang akan dia bawa ke pasar. Darmi, ikutlah Ibu ke pasar, Nak. Ibu membutuhkan bantuanmu untuk membawa hasil ladang kita. Ah, gak mau, Ibu. Nanti kalau Darmi ikut ke pasar, kulit Darmi ini bisa kotor. Ih, apalagi kan pasar itu bau, becek. Aduh, Bu, Darmi gak bisa bayangin deh kalau nanti Darmi ikut ke pasar, kulit Darmi yang udah putih bersih ini jadi kotor dong. Gak mau, Ibu. Akhirnya, ibunya ke pasar sendirian dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi pulang membawa uang hasil panen tidak terlalu banyak. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera memberkati ibunya. Ibu, beras baru udah habis nih, beliin dong. Iya, besok Ibu belikan. Tapi kamu harus ikut Ibu ke pasar ya, supaya Ibu tidak salah beli. Iya deh, besok Darmi ikut ke pasar. Keesokan harinya, Bu, nanti jalannya jangan berdampingan ya, Ibu di belakangku aja. Kenapa, Nak? Ih, udah deh, pokoknya Ibu tuh di belakangku aja ya. akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, "Hai Darmi, mau kemana?" Aku mau ke pasar nih. "Oh, itu siapa Darmi? Ibumu ya?" Dia bukan ibuku, dia itu pembantuku. Mana mungkin dia ibuku? Ih, amit-amit deh. "Oh, pembantu ya?" Iya, yaudah ya, aku duluan. Betapa sedih Ibu Darmi mendengarnya, namun hanya ia tahan di dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan ke pasar, kemudian Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, kamu mau kemana? Mau ke pasar. Tumben sekali Darmi, kamu mau ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa tuh yang ada di belakangmu? Apa dia ibumu, Darmi? Bukan. Dia itu bukan ibuku, dia itu pembantuku. Oh, pembantu. Ya udah, aku duluan ya. Sungguh hati
Kamu bisa aja. Jika kamu ingin cantik sepertiku, kamu harus setiap hari luluran. Jangan lupa dandan juga ya. Oh, seperti itu. Lalu siapa yang di belakang kamu? Ibumu? Dia? Bukan. Dia itu bukan ibuku. Dia pembantuku. Setelah bertemu temannya, Darmi dan ibunya melanjutkan jalan ke pasar. Sesampainya di sana, Darmi melihat-lihat dan membeli barang yang dijual di pasar itu. Ayo semuanya dibeli. Sampailah Darmi dan ibunya ke tempat menjual bedak. Bu, saya mau cari bedak yang kualitasnya baik dan juga mahal ya. Darmi, jangan beli yang terlalu mahal, nak. Bu, ibu sudah tidak cukup. Ih, udah deh, ibu tuh diem aja. Udah sana, jangan dekat-dekat Darmi. Nona, jangan begitu pada ibumu, Nona. Oh, dia itu bukan ibuku. Dia seorang pembantuku. Oh, pembantunya. Iya, itu pembantu saya. Ya udah ya Bu, saya beli yang ini ya. Baiklah, sebentar ya. Berapa Bu? 3.000 saja. Ini ya Bu. Makasih ya, datang lagi ya Mbak. Dalam perjalanan pulang, Darmi marah karena ada barang yang tidak terbeli. Bu, ibu ini bagaimana sih? Darmi kan ingin tas terbaru. Masa ibu menolak membelikan? Darmi, sudah terlalu banyak barang yang sudah kamu beli, nak. Uang itu sudah tidak cukup lagi. Halah, alasan. Kalau Darmi mau, ya ibu harus membelikan dong. Tidak usah beralasan uang habis. Lalu Bu, tadi sebelum berangkat kan Darmi udah bilang, ibu itu jangan dekat-dekat sama Darmi. Darmi tuh malu Bu, malu. Masa iya Darmi punya ibu yang kayak gini? Berkulit hitam, tidak terawat. Lalu ibu tahu nggak, penampilan ibu yang kayak gini? Ibu tuh masih pembantuku tahu. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Maka ia pun berdoa. Ya Tuhan, kamu sudah tidak kuat lagi. Tolong hukumnya agar dia cerai. Setelah ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Ibu, tolong Bu, kakiku sudah tidak bisa digerakkan Bu. Ibu, sakit. Sedikit demi sedikit, Darmi berubah menderita. Maafkan ibu, nak. Ini semua karena kelakuan terhadap ibu. Ibu ampun Bu, ampun. Darmi merintih sambil menangis meminta ampunan kepada ibu. Darmi tidak akan mengulanginya lagi Bu, ampun Ibu. Sayangnya, semua tidak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah melahirkan, merawat, dan menjaganya hingga dewasa. Batu itu akhirnya dinamakan batu menangis yang berada di tanah. Dari cerita rakyat batu menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya harus berbakti kepada orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin ataupun kaya, mereka tetaplah merupakan orang tua yang harus kita hormati, sayangi, dan kita rawat sepenuh hati. Sekian penampilan dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya, semua tidak bisa kembali.